Waalaikumsalam, sebentar. Ya, selamat datang di rombongan Anda. Untuk siapa? Mau cari Pak Alvin, Pak. Ya, baik, masuk silakan. Terima kasih, Pak. Nah, Anda mau duduk di mana? Silakan. Di sini saja, Pak. Oh ya, baik. Sebelumnya, apakah duduknya sudah terasa nyaman? Sudah, Pak. Ya, baik. Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Alvin Ferdizal, salah satu guru BK di sekolah ini. Sekarang giliran Anda. Saya Alia Putri, Pak. Ya. Saya dari kelas 10 I3. Oh, baik. Bapak panggil Alia ya? Iya, Pak. Ya, baik. Sebelumnya, apakah Alia sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum, Pak. Oh, ya. Lalu, apakah Alia mengetahui apa itu konseling? Saya pernah mendengar konseling, Pak. Ya, baik. Silakan. Jadi konseling itu interaksi antara dua orang untuk membuat perasaan menjadi lebih lega. Oh ya, baik. Bagus ya, sudah tahu apa itu konseling. Jadi sedikit Bapak luruskan di sini ya. Jadi konseling itu adalah salah satu layanan yang ada di dunia konseling, di mana ada Bapak sebagai konselor dan Anda sebagai klien duduk berhadapan seperti yang dilakukan saat ini itu untuk mencari solusi dan mengentaskan hambatan-hambatan yang Anda alami saat ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Sebelumnya, untuk hari ini, apakah ada yang ingin Alia ceritakan pada Bapak? Saya merasa cemas, Pak. Hal apa yang buat Alia cemas tuh? Sebentar lagi akan ujian. Jadi saya takut dan cemas. Cemas karena mau ujian ya. Ya. Apa yang buat Alia cemas? Apa ketakutannya? Saya takut nanti saya tidak bisa menjawab soal-soalnya, Pak. Kalau tidak bisa menjawab soal. Lalu, apakah Alia sudah memiliki kiat-kiat untuk menghadapi ujian ini? Saya akan belajar dengan tekun, Pak. Biar punya. Lalu, selain itu, apakah memiliki kiat lain? Tidak, Pak. Biasanya Alia menghadapi ujian itu bagaimana? Biasanya saya akan Ya. Akan apa? biasanya saya menggunakan sistem SKS, Pak. Oh, SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam, Pak. Oh, bagus ya. Sistem semalam. Iya, iya. Apakah sistem semalam itu efektif dalam menghadapi ujian untuk kalian? Sebenarnya tidak, Pak, karena banyak materi yang tidak dapat saya pahami dengan begitu cepat karena makan sistem tersebut. Ya, bagus ya. Jadi Alia sudah memahami jika sistem kebut semalam itu tidak efektif untuk menghadapi ujian. Lalu apa yang membuat Alia memilih sistem SKS tersebut untuk menghadapi ujian? Karena saya sebenarnya malas belajar, Pak, jadi saya belajarnya hanya akan ujian saja. Jadi Alia malas belajar. Iya, Pak. Iya. Mungkin itu adalah salah satu hal yang membuat Alia merasa cemas ketika menghadapi ujian, karena Alia seperti yang Alia nyatakan tadi itu Alia malas belajar, benar begitu? Iya. Jadi biasanya itu Alia belajar saat kapan saja? Biasanya saat akan ujian atau saat mood saya lagi baik. Oh, mood yang baik ya? Iya, Pak. Iya. Selain itu, apakah ada di waktu-waktu lain Alia belajar? Saya belajar hari Minggu atau sepekan sekali. Oh, sepekan sekali, Iya. seminggu sekali. Di hari apa itu biasanya? Hari Minggu. Oh, di hari akhir pekan, Iya. weekend, seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, bagus ya. Biasanya orang-orang lain itu di akhir pekan liburan, pergi kemana, hangout, main-main, jalan-jalan. Dia milih belajar ya, bagus ya. Iya, Pak. Ya,
Ya, selamat ya. Soalnya saya nggak mau keluar rumah, Pak. Oh, kenapa Alia tidak mau keluar rumah? Apa yang membuat Alia tidak mau keluar rumah itu? Saya lebih nyaman di rumah nonton atau main HP, gitu, Pak. Oh, jadi Alia itu termasuk yang memilih untuk menghabiskan akhir pekannya di rumah ya, seperti itu. Iya, Pak. Iya, bagus. Jadi kembali ke topik tadi ya. Oh, kecemasan Alia itu dalam menghadapi ujian salah satunya karena malas belajar. Lalu Alia itu memakai sistem kebut semalam dalam menghadapi ujian. Terakhir, Alia juga kurang persiapan, begitu ya. Jadi untuk menghadapi ujian itu hendaknya Alia itu mempersiapkan diri. Lalu gunakan sistem belajar yang Alia rasa relevan dan cocok dengan Alia. Bisa saja dengan belajar kelompok. Apakah Alia memiliki teman untuk bisa belajar? Saya punya, Pak. Coba ceritakan. Biasanya saya belajar dengan teman saya kalau ada PR atau tugas-tugas yang dirasa harus dibuat berdua, tidak bisa sendiri. Ya, selain itu, Selain itu, em, waktu-waktu luang hari Minggu itu kan saya tidak keluar rumah. Jadi saya belajar tapi melalui HP dengan teman saya video call gitu, Pak. oh, jadi Alia bersama teman Alia itu video call belajar. Iya, membahas apa ini biasanya? Biasanya bahas soal atau bahas catatan yang belum lengkap gitu, Pak. Tapi males dibuatnya. Oh, malas sih buatnya. Iya. Jadi curhat-curhatan bersama teman ya, Iya, seperti itu Pak. ya. Iya. Selain itu apa lagi yang membuat Alia itu takut dan cemas itu ketika menghadapi ujian? Selain yang tiga tadi, Saya takut nilai saya turun, Pak. turunnya nilai ya. Iya. Iya. Membahas itu apakah sebelumnya Alia itu ranking di sekolah? Iya, Pak. Saya masuk 3 besar di sekolah. Hmm, masuk 3 besar di sekolah ya? Iya, Pak. Ya, bagus. Saat ini Alia berada di kelas 10 ya? Iya, Pak. Berarti baru 1 semester di sekolah ini. Iya, Pak. Apakah Alia merasa kesulitan dalam beradaptasi? Sebenarnya tidak, Pak. Saya merasa nyaman dan saya bisa bersosialisasi dengan siapa saja. Bagaimana cara Alia itu cepat beradaptasi seperti itu? Karena saya bisa seperti menyapa teman terlebih dahulu gitu. Perkenalan dan cara akrab. Masuk akrab. Iya. Ya, jadi cara Alia itu untuk mendekatkan diri dengan teman-teman itu sudah bagus. Lalu membahas topik tadi, kecemasan-kecemasan yang Alia hadapi dalam ujian atau menghadapi persiapan ujian, hendaknya Alia lebih percaya diri dan mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan untuk ujian tersebut, terutama seperti misalkan ada pelajaran-pelajaran yang membutuhkan hafalan. Nah, bos, Enggak. Jadi bagaimana, Pak? Saya bisa menghadapi ujian ini. Apakah Bapak punya tips-tipsnya? ya jadi tadi itu bertanya pada bapak ya. Iya, Pak. Iya baik. Jadi sebelumnya ya, dulu bapak juga menghadapi ujian itu juga sering cemas karena kurang persiapan dan lain hal. Jadi kiat bapak untuk menghadapi ujian itu biasanya bapak itu mencari teman yang bisa atau suportif untuk diajak berdiskusi, membahas kisi-kisi ujian yang telah diberikan oleh bapak itu sebelumnya. Lalu dengan membahas kisi bersama teman itu bapak juga bersemangat ketika belajar bersama karena ada teman yang menemani ketika belajar. Setelah itu mempersiapkan materi-materi yang sekiranya akan masuk selain daripada kisi-kisi tersebut. Misalkan ada hal lain yang biasanya ditekankan oleh guru mata pelajaran tersebut. Lalu untuk menghadapi ujian ini, Ananda itu perlu sekali kepercayaan diri dan
berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dilancarkan ujiannya. Seperti itu. Jadi apa saja yang telah Alia terapkan? Saya sudah berdiskusi dengan teman saya. Iya. Saya juga sudah berdoa. Mm. Saya berusaha, tapi walaupun saya rasa tidak maksimal, tapi saya sudah berusaha, Pak. Bisa berusaha. Iya. Bagaimana contoh usaha Alia itu? Saya mempelajari kisi-kisi yang diberikan Bapak Ibu guru saya. Iya. Kemudian Lalu? saya mempelajari kembali materi-materi yang mungkin aja akan dimasukkan walaupun nggak ada di kisi-kisinya. Iya, bagus. Selain itu? Saya juga meminjam catatan teman saya, misalnya catatan saya nggak lengkap gitu kan. Iya. Seterusnya? Saya membahas lagi latihan-latihan soal yang diberikan ibu guru saya. Bagus sekali ya. Jadi Alia itu sudah memiliki teman belajar, lalu membahas diskusi dan membahas latihan soal yang sebelumnya telah diberikan. Dalam hal ini usaha Alia sudah, Bapak rasa Alia sudah berusaha semampu Alia untuk menghadapi ujian ini. Jadi untuk menghadapi kecemasan dalam menghadapi ujian ini, Alia perlu sekali bertawakal dan berusaha berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar segala urusan Alia itu dilancarkan. Apakah Alia sudah berdoa hari ini? Sudah, Pak. Ya, bagaimana bentuk doa Alia itu? Saya sholat 5 waktu, Pak, tepat waktu. Iya, Dan bagus sekali ya. ya, Ya, lalu? saya juga bertasbih. Oh ya, bagus. Ya. Lalu bagaimana Alia berdoa kepada Allah? Apa yang Alia minta? Saya minta dilancarkan ujiannya dan nilai Alia baik. Alia bisa menjawab semua soal-soalnya. Ya. Jadi usaha-usaha Alia sudah sangat bagus dan juga sudah diiringi oleh doa, seperti ya. Iya. Lalu apa lagi yang membuat Alia merasa cemas dalam menghadapi ujian ini? Saya cemas jika saya sudah berusaha Iya. semaksimal saya dengan usaha saya sendiri, tapi nanti ada teman saya mencontek dan dia mendapat nilai yang lebih baik daripada saya. Gitu, Pak. Oh ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi Alia itu cemas ketika ada teman mencontek Alia dan nilainya lebih bagus dari Alia, seperti itu. Bukan mencontek Alia, tapi mencontek dari orang lain misalnya, dan dia mendapat nilai yang lebih baik, tapi kan dia mencontek bukan usahanya sendiri. Ya, dia melakukan kecurangan seperti itu ya. Iya. Ya, apakah ada sebelumnya pernah melihat orang-orang mencontek itu? Ada Pernah, orang Pak. mencontek? Ada. Oh iya. Bagaimana cara dia mencontek biasanya, Pak? Biasanya dia akan menggunakan tas Iya. atau ada saja yang ditulisnya entah di mana saja itu. Oh, jimat-jimat seperti itu Iya, ya? Pak, Iya, jimat-jimat, Pak. bagus. Itu tampaknya orang-orang yang kurang menghargai apa ilmu dan tata cara mendapatkan ilmu yang baik seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi itu tidak baik, kita tidak boleh contoh ya. Iya. Jadi Alia itu ketika menghadapi ujian apakah tidak curang atau jujur dalam hal ini? Insya Allah saya jujur, Pak. Ya, bagus sekali ya. Ya. Lalu untuk menghadapi teman yang seperti itu apa yang Alia lakukan biasanya? Biasanya saya diam aja, Pak, tapi saya ada inisiatif untuk melaporkannya ke guru, Pak. Oh, jadi biasanya Alia ada inisiatif untuk melakukan guru. Bagaimana caranya biasanya? Mungkin setelah ujian saya ambil kertas contekannya atau jimatnya dan saya kasihkan ke guru atau pengawasnya yang sedang bertugas. Lalu apa yang Alia rasakan setelah itu? Saya merasa lega, Pak. Dia tidak jadi mendapat nilai yang tidak milik dia. Gitu, Pak. Alia merasa lega seperti itu ya. Lalu bagaimana Alia menghadapi teman itu ketika dia tahu Alia itu memberitahukan pada guru kalau dia mencontek seperti itu? Dia marah, tapi bisa aja. Ya udah, kan dia yang salah. Iya, dia yang salah ya. Lalu apa respon guru ketika Alia melakukan itu? Ya gurunya bangga karena saya mau melaporkannya. Tidak diam aja gitu, Pak. Bagus ya, teladan. Alia mau teladan ya. Terima kasih, Pak. Lalu
Apalagi yang membuat Alia merasa cemas? Hal-hal lain yang membuat Alia cemas selama menghadapi ujian? Tidak ada Pak. Sudah sampai semua ya? Sudah Pak. Iya, jadi Enggak. ya baik. Jadi Alia tadi telah menceritakan hal-hal yang membuat Alia merasa cemas selama menghadapi ujian, gitu ya? Ya, Pak. Ya. Bisa diulang lagi? Tapi saya masih belum merasa percaya diri Pak. Walaupun usaha saya itu sudah maksimal, walaupun saya udah belajar, walaupun saya bahkan saya sholat tahajud Pak. Wah, Iya. sholat tahajud ya? Iya, Ya Pak. bagus sekali. Ya, Saya sudah berzikir pagi dan petang, dengan saya juga sedang berdoa. Tapi saya masih ragu Pak. Bagaimana nanti jika jawaban-jawaban saya itu salah? Gitu Pak. Ya, jadi Alia telah memaksimalkan usahanya semampunya seperti itu ya. Juga telah bertawakal pada Allah dengan berzikir pagi dan petang, Gitu, Pak. lalu sholat tahajud. Itu adalah amalan-amalan sangat bagus sekali. Dan Bapak juga merasa bangga karena Alia telah sebegitunya, begitu kerasnya untuk mengusahakan ya. Ya Pak, karena saya ingin nilai yang maksimal. Karena saya ingin membuat prestasi dan meningkatkan nilai-nilai saya untuk semester berikutnya. Iya, prestasi seperti apa yang Alia inginkan? Itu. Saya ingin nanti masuk ke PTN favorit Pak. Jadi nilainya kan harus meningkat dari semester 1 ke semester 2 dan semester sampai semester 5 gitu Pak. Oh, jadi itu adalah salah satu hal yang membuat Alia cemas ketika menghadapi ujian karena takut kurang maksimal dan gagal nantinya untuk masuk ke PTN. Iya Pak. Jadi Alia itu berharap untuk masuk PTN itu melalui jalur prestasi seperti itu. Iya Pak, SNBP. Jika Bapak ingin boleh mengetahui PTN mana yang Alia favoritkan? Eh, Sejauh ini semua PTN itu saya rasa sama Pak. Tapi ada satu PTN yang saya ingin sekali di sana, Ya, di em, ya. Terus? gimana ya namanya? Saya lupa Pak. Oh, Alia lupa ya? Iya, Ya. Pak. PTN itu di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa? Di Pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa, Jawa bagian mana? Barat? Nah itu saya lupa Pak. Oh, lupa ya. Iya. Jadi PTN-nya lupa, tapi Iya. prodinya ingat nggak? Ingat Pak. Apa itu? Pendidikan. Pendidikan. Alia mau jadi guru. Iya, Ya, Pak. guru apa? Rencananya guru bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia. Iya, Pak. Setahu Bapak, ada beberapa PTN yang membuka fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, FKIP atau FIP seperti itu ya. Salah satunya di Sumatera sendiri ada beberapa PTN top seperti UNP, Unimed, dan Unila. Itu membuka pendidikan FKIP. Ya. FKIP itu tahu ya apa? Fakultas Kependidikan Ilmu. Sudah tahu Pak? Ya udah. Bapak lulusannya FKIP itu adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kalau di Pulau Jawa itu ada yang bagus juga seperti UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Iya, Mungkin iya, itu Pak. yang ada maksudkan? Iya, Pak. Iya, bagus. Apa yang telah Anda ketahui tentang UPI itu? Saya tahu kalau fakultasnya terutama di prodinya itu menyediakan fakultas atau kualitasnya baik Pak di sana. Oh, jadi Anda tahunya UPI itu bagus ya? Iya. Ya, fakultas yang bagus Iya. ya. Ya. Untuk itu apakah Anda memiliki opsi lain? Saya punya Pak. Kalau tidak lulus di sana, Iya. saya maunya di UNP. UNP. Tapi tetap fakultas pendidikan. Oh, pendidikan. Prodinya masih sama bahasa Indonesia. Iya Pak. Oh ya, di UNP itu prodi bahasa Indonesia itu terletak di Fakultas Bahasa dan Seni. Mau bahasa dan seni. Iya, ada fakultas tersendiri di situ. Salah satunya di bawahnya itu ada prodi Pendidikan Sastra Indonesia atau Sastra Indonesia. Gitu. Jadi Alia tertarik sekali dengan bahasa Indonesia itu ya. Iya Pak, saya Iya. tertarik sekali. Karena saya suka bahasa Indonesia itu sejak SMP. Oh. Sama waktu kelas 8. Iya. Iya, Pak. Apa yang membuat Alia itu tertarik dengan
bahasa itu, bahasa Indonesia? Karena dengan mengetahui bahasa, kita jadi lebih mudah berkomunikasi, menyatakan perasaan, pendapat. Tentunya yang Alia katakan itu benar ya. Tuh, dengan kita memahami bahasa itu kita dapat berkomunikasi dengan bagus, interaksi dengan satu sama lain itu dengan lebih lancar, seperti yang Alia katakan itu kan. Lalu hal apa yang membuat Alia sangat tertarik dengan sastra Indonesia? Karena menurut saya sastra Indonesia itu adalah juga merupakan salah satu apa yang namanya, salah satu bentuk dari rasa nasionalisme gitu Pak. Nasionalisme. Iya, Pak. Jadi Alia ini sangat memiliki rasa nasionalisme yang bagus seperti dia. Iya, Tinggi. Pak. Ya, rasa nasionalisme itu sebaiknya dipupuk sejak dini. Maka dari itu ada mata kuliah, maaf sebelumnya, mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah, gitu kan? Ada mata Iya, Pak. PKN kan? Ada Pak. Apakah Alia juga tertarik dengan PKN itu? Iya, saya juga tertarik Pak. Ya, karena Alia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan untuk itu Alia memilih sastra Indonesia. Ya, Iya seperti itu Pak. Tapi saya juga masih bingung Pak. Apa jurusan yang saya rasa itu pas untuk saya? Apa Bapak punya masukan? oh, tentunya Bapak melihat dan mendengar cerita Alia tadi, Bapak memiliki beberapa opsi untuk Alia. Dalam hal ini, ketika Alia ingin memilih apa prodi yang cocok atau yang pas untuk Alia, tentunya Alia perlu menggali lebih dalam apa hobi, kesukaan, dan ketertarikan, lalu bakat dan minat Alia itu di mana. Seperti jika Alia itu seorang yang linguistik dan sangat tertarik dengan sastra, Alia bisa masuk ke Fakultas Bahasa dan Seni. Jika Alia tertarik ingin jadi guru, Alia bisa mengambil yang kependidikan. Di Fakultas Bahasa dan Seni itu juga ada sastra Indonesia yang murni atau NK non pendidikan dan kependidikan atau pendidikan sastra Indonesia. Jadi bedanya apa Pak? Bedanya adalah dengan NK itu Alia mendapat gelar nantinya S. Ya, jadi bedanya itu adalah dengan sastra Indonesia dan pendidikan sastra Indonesia itu adalah sastra Indonesia sendiri adalah prodi NK non pendidikan yang nantinya outputnya itu atau keluarnya itu nanti ketika Alia sudah lulus dari sastra Indonesia, Alia itu bergelar SS atau sarjana sastra. Lalu ketika Alia lulus dari itu, Alia bisa menjadi seorang sastrawan atau sastrawati. Jadi peluang kerjanya selain sastrawan atau sastrawati itu apa ya? Apa lagi Pak? Selain itu, Alia juga bisa bekerja di industri perfilman atau media seperti Alia pernah mendengar yang namanya Metro TV? Pernah Pak? Alia juga bisa di sana itu menjadi jurnalis seperti itu. Iya. Lalu untuk pendidikan sastra Indonesia sendiri adalah program studi yang pendidikan, artinya dalam hal ini Alia nantinya outputnya itu akan menjadi seorang tenaga pendidik atau guru, dosen seperti itu. Jadi Alia itu bisa mendidik dengan baik ketika lulus dari program studi pendidikan sastra Indonesia yang nantinya para lulusan dari program studi tersebut diharapkan menjadi tenaga pendidik yang berkualitas gitu. Jadi Alia memahami itu? Paham Pak. Apa itu tadi? Jadi di sastra dan kependidikan itu kita bisa peluang kerjanya nanti menjadi sastrawan atau jurnalis. Iya. Kalau di kependidikan sastra kita bisa menjadi guru yang berkualitas nantinya. Kita bisa mendidik anak-anak dengan lebih baik dan mengajarkan mereka ilmu yang mungkin mereka belum tahu dan kita bisa mengenalkannya dan buat mereka mencintai ilmu tersebut gitu Pak. Bagus ya, Alia sudah memahami hal itu. Sekarang apakah Alia bisa mengetahui apa yang cocok prodinya itu dengan Alia? Mungkin saya akan mengambil sastra
Indonesia untuk Pendidikan gitu Pak. Oh, ingin jadi guru ya? Iya, Pak. Jadi Alia itu tertarik dari dunia pendidikan. Iya Pak. Alia memiliki ketertarikan untuk mendidik. Iya Pak. Kira-kira nanti Alia ingin bekerja di mana? Mungkin di UPI atau UMP. Oh iya, pilihannya bagus ya. Ya, lalu untuk menanggapi kecemasan dalam ujian itu, Bapak tadi Alia bertanya tips ya? Iya Pak. Iya, Bapak akan menjelaskan tips-tipsnya yang sekiranya itu dapat membantu Alia dalam menghadapi ujian. Yang pertama sekali itu adalah kepercayaan diri. Alia itu harus percaya diri ketika menghadapi atau mengalami sesuatu. Percaya diri itu penting. Lalu untuk yang kedua tipsnya adalah memiliki kelompok belajar atau belajar secara berkelompok. Kenapa seperti itu? Apakah Alia tahu alasannya apa? Mungkin karena dengan memiliki lingkungan atau kelompok yang suportif akan membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk belajarnya Pak. Ya, bagus sekali ya. Jadi dengan adanya lingkungan yang suportif dalam berkegiatan itu atau belajar, kita itu juga bertambah semangat dalam diri kita untuk bersaing secara sehat dengan teman-teman belajar kita. Ya Pak. Ya, lalu untuk tips ketiga itu adalah Alia itu tidak boleh menggunakan sistem kebut semalam lagi, Ya, Pak. karena sistem itu kurang tepat digunakan untuk menghadapi ujian, apalagi ujian semester itu ya. Iya Pak. Iya, jika ulangan Bapak rasa itu boleh saja digunakan, tapi kalau untuk ujian besar seperti ini itu kurang cocok digunakan ya. Iya Pak. Lalu tadi Alia juga telah memaparkan Alia akan mempersiapkan diri dengan lebih baik dan tidak menggunakan sekebut semalam lagi. Setelah ini apa yang akan Alia lakukan? Setelah keluar dari sini, Alia akan belajar lebih baik. Kan ujiannya minggu depan. Jadi mulai dari sekarang Alia akan mempersiapkan diri lagi. Sekarang bagaimana perasaan Alia? Merasa lebih lega dan cemasnya berkurang Pak. Karena sudah mengungkapkannya gitu. Setelah sesi ini Alia, Bapak harap dapat belajar dengan lebih baik dan percaya diri, lalu memiliki teman yang sportif ketika belajar ya. Ya Pak. Baik, Alia sudah merasa lega sekarang? Sudah Pak. Iya, bagus sekali ya. Berarti ada kemajuan dari tadi sebelumnya. Alia datang ke sini seperti sangat cemas gitu ya. Iya, sekarang bagaimana perasaan Alia itu sekarang? Alia merasa lebih senang, bahagia, Iya. dan tidak terlalu takut untuk menghadapi ujian ini. Iya, baik sekali. Bagus sekali ya. Selamat ya. Ya Pak. Ya, Bapak doakan selalu Alia itu dapat memahami apa yang telah kita cari solusi bersamanya. Ya Pak. Dan sekarang apakah Alia merasa masalah Alia itu telah terpentaskan seperti itu, telah selesai? Sudah Pak. Dan sudah merasa masalah itu sudah hilang atau berkurang lebih banyak gitu. Lebih banyak berkurang seperti Iya. ya, hilang banyaknya ya. Iya. Bagus. Selamat ya. Ya Pak. Baik, karena kita sudah di penghujung sesi konseling ini, Bapak undur diri ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih Alia telah datang ke Bapak. Lalu terima kasih juga telah memilih Bapak sebagai guru BK atau konselor yang ingin Alia temui. Ya, Bapak sudahi sesi konseling ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Nah, yuk silakan. Terima kasih Pak. Ya.